Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan serta waktu luang sehingga kita bisa untuk bersama-sama ya mengkaji ya, sebuah kitab tentang akidah. Ya, insya Allah kita mulai dari akidah dulu. Nanti ini kalau sudah selesai ya sekitar setengah kitab lagi nanti kita belajar bahasa Arab insya Allah. Ya. Bahasa Arabnya. Jadi kita belajar tentang bahasa Arab ya. Ini dikuatkan dulu akidahnya. Setelah itu nanti insya Allah kita belajar bahasa Arab. Insya Allah kita akan membahas ya masih terkait dengan jimat ya. Kemudian di sini juga nanti akan membahas tentang bagaimana mengamalkan hukum atau perundang-undangan yang menyelisihi syariat Islam. Dan juga di sini akan pembahasan-pembahasan yang lain akan kita bahas. Kita akan melanjutkan kajian ya, pada Mas Bintang dan Mas Dafa. Dilihat layarnya, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan bacakan halaman 16. Ya, di sini ada soal pertanyaan yaitu nomor 17. Ya, pertanyaan yang ke-17. Pertanyaannya seperti ini. Hal nu'allik al-khirzah wal wada'ah wa nahwaha. Ya, apakah kita menggantungkan yaitu semacam jimat yang terbuat dari kerang laut ya, al-wada'ah wa nahwaha dan yang semisalnya. Jadi orang-orang Arab terdahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka seringnya menggantungkan jimat-jimat sebagai penangkal bahaya ya, mara bahaya, penangkal dari penyakit ain, penangkal dari kesialan dan seterusnya. Nah, mereka menggunakan benda-benda macam-macam. Di antaranya adalah ya yaitu kerang ya, kerang yang kita lihat ada kerang macam-macam ya bentuk kerang itu jenisnya, dan itu dibuat ya menggantung biasa di atas rumah ya, dan juga di tempat-tempat yang orang itu sering ya mendatanginya. Maka jawabannya adalah kata beliau la hafizahullah taala la nu'allikuha minal ain. Tidak boleh yaitu seseorang menggantungkan ya hal yang demikian ya jimat yang terbuat dari kerang atau benda-benda yang lain ya yang mana tujuan dia adalah untuk menangkal dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan karena mata jahat ya. Ada orang yang dia tidak senang ya, kemudian melihat orang lain dengan pandangan yang tidak senang, pandangan yang penuh keirian, pandangan yang penuh dengan hasad, maka ya apabila kita tidak berlindung ya dari pandangan mata jahat tersebut, ya bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala pandangan mata jahat tersebut akan mengenai kita. Ya. Nah, orang-orang jahiliyah untuk menjaga diri mereka dari penyakit ain itu, mereka kemudian menggantungkan di rumah-rumah mereka jimat-jimat sebagai penangkal mara bahaya. Adapun kita ya sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
ada zikir tertentu yang menghalangi diri kita dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Di antaranya zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang sudah kemarin ya ditulis ya zikir tersebut. Dalilnya kenapa itu nggak boleh? Ya, yaitu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, dalam surah Al-An'am. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menahan ya terhadap dirimu sebuah kemudaratan, maka tidak ada yang kemudian dapat memberikan kemudaratan ya, melainkan dia, yaitu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya apa? Kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat ya, atau kita tidak bisa mendapatkan kemudaratan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kesembuhan kepada kita, maka ketika kita mendapatkan suatu musibah atau penyakit, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab apa? Sebab jimat-jimat itu. Sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah punya keyakinan bahwasanya kalau mereka menggantungkan jimat-jimat untuk menangkal penyakit, menangkal mara bahaya, menangkal kesulitan, ya maka mara bahaya itu tidak akan datang. Padahal siapa yang memiliki kuasa atas segala yang terjadi ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada kejadian menarik ya ketika banyak sekali apa yang membuat sebuah ya mungkin lucu-lucuan ya ketika ada seorang dukun yang mengiklankan yaitu apa jimat anti miskin. Jadi dia menjual jimat ya, judulnya jimat anti miskin, dia jual harga 7 juta. Ya, logikanya kalau emang dia itu bisa menangkal kemiskinan, ngapain dijual sama si dukun itu? Maka dukun itu harusnya jadi orang yang paling kaya karena dia punya anti miskin. Tapi kenapa dia jual ya? Karena dia miskin juga. Ya berarti hakikatnya apa? Tidak dapat menangkal mara bahaya, tidak dapat kemudian menahan dari sebuah penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya, siapa saja yang menggantungkan tamimah, ya jimat-jimat, ya, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Dan ini perlu apa namanya perincian syiriknya, apakah menjadi syirik besar atau syiriknya tidak sampai syirik besar. Nanti akan saya sebutkan perinciannya. Nah, ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wat tamimah, tamimah itu apa? Yaitu al khirza awil wada'ah tu'allaku minal ain. Yaitu apa? Jimat yang terbuat dari kerang ya atau ya binatang laut yang kemudian apa digantungkan karena menangkal dari mara bahaya penyakit ain. Jadi hukumnya syirik. Ya, yang seperti ini syirik. Saya tulis di kolom obrolan ya. Nanti bisa dicatat. Pertanyaan, ini saya ulangi. Saya tulis kolom obrolan ya. Apakah kita diperbolehkan menggantungkan yaitu jimat dan yang semisalnya? Maka jawabannya tidak boleh ya. Ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan menggantungkan jimat untuk menangkal
mara bahaya atau penyakit ain. Penyakit ain itu mata jahat artinya. Ya. Mereka punya keyakinan, ya, mereka punya atau mereka orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan bahwa jimat jimat itu dapat menangkal mara bahaya. Ya ini. Padahal ya suatu kemudorotan ya atau bahaya. Mudorot itu bahaya ya atau penyakit apapun maka maka itu berdasarkan kehendak Allah. Ya, jadi apabila kita mendapatkan musibah, apabila kemudian kita terkena penyakit, pada hakikatnya semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga yang memberikan kesembuhan atas penyakit atau memberikan manfaat, ya. Semua itu atas kehendak Allah. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya, ya, dalilnya dalam surah Al-An'am. Nanti dicari ayatnya. Ya. Apabila wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menahan, mencegah kepada dirimu ya sebuah kemudaratan, penyakit, maka fala kashifa lahu illahu. Ya, enggak ada yang kemudian dapat menyembuhkannya melainkan Ia. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, atas izinnya penyakit itu mengenai kita, atas izin Allah Subhanahu wa taala juga penyakit itu sembuh dari diri kita. Jadi bukan disebabkan karena jimat-jimat itu sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya. Namun faktanya kita temukan di tengah masyarakat kita masih banyak yang bergantung kepada ya jimat-jimat. Ya. Supaya dagangannya laris, dia pakai jimat, digantung di tempat dagangannya. Ya, jimat penglaris namanya. Supaya dia kebal, misalkan dia pakai jimat ditaruh di sabuknya dan seterusnya. Ini semua syirik. Ya. Dalil dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapa saja yang menggantungkan jimat maka ia telah berbuat syirik. Ini hadis sahih, ya, hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Nah, kita akan bahas sedikit terkait dengan kesyirikan orang yang menggantungkan jimat. Ya, ditulis ini, saya akan tulis di kolom obrolan biar Mas Bintang dan Mas Dafa bisa menuliskan lagi ya di catatannya. Ya. Menggantungkan jimat apabila ia memiliki keyakinan bahwa jimat itulah yang memberikan kebaikan, ya, atau rizki dan yang lainnya, maka ini adalah syirik
akbar atau syirik besar yang pelakunya menjadi musyrik, ya. Dia meyakini jimat itulah yang mendatangkan rizki, maka itu dia musyrik, ya, jadi syirik dia. Namun, ya, apabila ia memiliki keyakinan bahwa jimat itu hanya sekedar sebab saja, bukan yang mendatangkan rizki dan seterusnya, maka ia telah berbuat syirik asgor. Apa arti syirik asgor? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Dia tidak sampai kepada musyrik, ya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Pemahamannya keliru. Ya, pemahamannya keliru. Nah, kemudian misalkan bagaimana kemudian menggantungkan Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an digantungkan, ya, tujuannya apa dulu? Kalau dia tujuannya agar orang kemudian baca Al-Qur'an, ya, kemudian ada kaligrafi yang indah, dia tempelkan di atas dindingnya, misalkan dengan kaligrafi yang indah, maka tidak mengapa yang demikian. Ya, tapi kalau misalkan Al-Qur'an itu ditulis di kertas, ya, kemudian buntal-buntal, dilipat-lipat gitu ya. Kemudian dijadikan kalung, ya, ditempelkan di apa? Di lehernya dengan tujuan agar tidak terkena penyakit. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada salah seorang sahabat yang membolehkannya. Kalau tidak salah sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ada jumhur ulama yang lain, maksudnya para ulama besar yang lainnya itu mengharamkannya. Apa sebabnya? Yang seperti ini termasuk juga perkara yang diharamkan, tapi tidak sampai syirik, tidak. Tidak sampai syirik. Kenapa diharamkan? Karena ketika si apa kalung yang ada tulisan Qur'annya itu kemudian dipakai, maka tidak tertutup kemungkinan, ya, dia ketika ke kamar mandi dia bawa, ya, dan seterusnya. Maka, ya, ini juga perkara yang terlarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dihinakan dan tidak bisa membedakan antara jimat yang selain Al-Quran dan kemudian yang dari Al-Quran, ya, apalagi di zaman sekarang ini juga menyebabkan kemudian para ulama melarangnya, ya, tapi tidak sampai syirik, ya, dan sekali lagi tidak sampai kesyirikan. Sama saja seperti misalkan ruqyah, ya, ruqyah itu kan artinya jampi-jampi. Kalau jampi-jampi itu bukan dari Al-Quran, haram. Ya, tapi kalau dari Al-Quran, boleh, bahkan, ya, disyariatkan. Nah, kalau yang haram ini kemudian ada lafaz-lafaz syiriknya, lafaz-lafaz yang kemudian memanggil bantuan syaitan, maka syirik. Maka ini perlu perincian. Ya, tidak kemudian, ya, semua jimat itu kemudian menjadi syirik besar. Ya, ada perincian-perinciannya tadi sudah saya sebutkan. Dan ini cukup, insya Allah perinciannya dua dulu, antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya, intinya kita nggak pakai jimat-jimat. Ya, intinya begitu. Kita hanya punya keyakinan bahwa Allah yang memberikan kesembuhan. Kita hanya memiliki keyakinan bahwasanya hanya Allah yang kemudian dapat, ya, melindungi kita dari segala mara bahaya. Ya. Ini pertanyaan yang ke-17. Kita lanjutkan pada malam hari ini pertanyaan yang ke-18. Seperti biasa saya bacakan teks Arabnya dulu, kemudian saya terjemahkan, saya jelaskan, nanti kemudian akan saya berikan kesimpulannya di kolom obrolan. Pertanyaannya begini, ma hukmul amal bil qawanin al mukhalifah lil Islam? Apa hukum mengamalkan
perundang-undangan, ya, aturan yang menyelisihi Islam, Maka jawabannya oleh beliau, hafizahullah taala, al-amalu bil qawanin al-mukhalifa lil Islam kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha. Jawabannya begini, bahwa mengamalkan perundang-undangan, aturan-aturan, ya, yang menyelisihi Islam itu hukumnya kufur apabila ia meyakini kebolehannya. Ya, dia mengamalkan dan meyakini kebolehannya. Boleh mengamalkan perundang-undangan yang menyelisihi Islam, maka kufur. Atau ia meyakini bahwa perundang-undangan tersebut itu lebih baik daripada syariat Islam. Ya, maka yang seperti ini kufur hukumnya. Dan di sini seolah-olah penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, itu tidak membedakan antara syirik dengan kufur. Ya, keduanya sama. Ya, ini hal yang mesti kita perhatikan. Ya, saya tulis dulu ya pertanyaan. Apa hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam? Jawabannya, mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam adalah kekufuran. Ya. Jika ia membolehkannya atau meyakini bahwa undang-undang tersebut lebih baik dari, ya, yaitu syariat Islam. Contoh misalkan ya, di dalam Islam ya kita punya syariat sholat misalkan. Ya, syariat sholat. Kemudian ada perundang-undangan mengatakan ya umat Islam tidak boleh sholat di masjid. Undang-undangnya begitu. Ya nggak tahu di negara mana, mungkin di negara, kalau di kita alhamdulillah nggak ada begitu. Atau ada dalam Islam yang namanya memakai hijab buat muslimah itu wajib, menutup auratnya. Ada di negara tertentu ya mengatakan tidak boleh menggunakan jilbab. Ya, maka yang seperti ini menyelisihi syariat Islam, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian mengamalkannya dan meyakini bahwa itu boleh atau itu lebih baik, sekarang jilbab udah nggak zaman misalkan. Ya, atau sholat udah nggak zaman sekarang. Ya, maka dia kafir yang seperti ini. Keluar dari Islam. Ya, atau dalam Islam kita ada syariat haji misalkan. Ya, haji bagi yang mampu. Ya, kemudian ada aturan misalkan, ya, bahwasanya di negeri ini atau di negara mana ya, di Indonesia nggak ada. Tapi di negara yang lain nggak tahu di negara mana. Misalkan ada undang-undang mengatakan haji nggak boleh. Ya, lebih baik uang yang untuk haji dipakai untuk bayar pajak misalkan, atau bayar, ya, sumbangan ke negara misalkan. Ya, maka yang seperti ini menyelisih syariat. Kalau dia meyakini bahwasanya itu lebih baik, maka dia kufur. Ya, kafir yang seperti ini. Jadi alhamdulillah di Indonesia ya secara umum ya peraturan tidak ada yang menyelisihi syariat Islam. Secara umum saya katakan, secara umum ya kita bebas untuk berakidah yang sahih, yang benar. Beribadah juga kita dibebaskan, nggak ada larangan pergi ke masjid. Cuman kitanya aja yang malas kan gitu. Ya sebagian kaum muslimin malas sholat berjamaah di masjid. Nggak ada larangan oleh pemerintah.
Di Indonesia nggak ada larangan untuk menggunakan jilbab, nggak ada. Pakai cadar silahkan. Yang laki-laki pakai pakaian muslim nggak ada larangan kan? Boleh. Sekolah-sekolah Islam dibuka seluas-luasnya boleh. Ya, yang mau umroh silahkan. Yang mau haji juga silahkan. Nggak ada pembatasan di Indonesia. Ya, tapi mungkin ada ya perincian-perincian hukum-hukum tertentu yang kemudian ya berbeda. Maka ini pembahasannya insya Allah nanti kita bahas. Ya, misalkan contoh nih contoh. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam ada hukum potong tangan. Ya, dalam Islam ada hukum potong tangan. Bagi apa? Bagi siapa ini? Potong tangan. Bagi orang yang mencuri, ya. Kalau dia sudah mencuri dalam kadar tertentu, sudah mencapai kadar tertentu, maka di Indonesia nggak ada hukum potong tangan, diganti dengan hukum penjara. Ya, hukum penjara. Apakah kemudian ketika seseorang yang tidak mengamalkan syariat Islam tersebut, lantas dia menjadi kafir dalam hal ini? Kata para ulama, tidak. Selagi dia meyakini bahwa hukum Islam itu yang terbaik. Ya, hukum Islam tentang potong tangan itu yang terbaik. Ya, tapi di kita belum bisa dilakukan yang seperti itu. Ya, belum bisa. Bukan berarti nggak bisa, belum bisa. Kemudian di kita juga para ulama membahas bahwa boleh memberikan hukuman, ya boleh memberikan hukuman, ya apabila hukuman itu membuat efek jera kepadanya. Ya. Maka yang seperti ini ya butuh perincian. Yang insya Allah nanti mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang lain kita bahas. Ya, tapi secara umum di Indonesia ya tidak ada larangan atau hukum yang menyelisihi Islam. Karena di kita bebas orang mau mengamalkan apapun bebas. Mau yang Kristen mengamalkan Kristen bebas, ya asal tidak merugikan orang lain kan begitu. Ya sekarang tinggal kepada kita. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk menerapkan Islam ini untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Ya. Nah dalilnya kenapa nggak boleh kita mengamalkan perundang-undangan selain Islam? Ada dalam surah Al-Maidah, nanti dicari ayatnya, Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang kafir. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man lam tahkum ya a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ya selagi pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka memilih ya hukuman itu dari apa yang selain Allah turunkan, melainkan Allah jadikan azab di tengah mereka. Ya, hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini dalilnya ya. Ya, dalilnya saya tulis dalilnya surah Al-Maidah. Nanti dicari nih ya, kalau nggak salah ayat 44. Benar apa enggak nanti dicari ya. Kalau di sini nggak ditulis nomor ayat ya. Saya juga nggak hafal nomor ayat. Kalau ayatnya mungkin ya sebagian hafal, tapi nomor ayat saya nggak hafal. Adapun hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya mana hadisnya tadi? Saya lihat dulu. Waman lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ya, selagi pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu kitabullah itu Al-Quran maksudnya, maka Allah jadikan
azab atau hukuman di antara mereka. Maka kita perhatikan ya, negara-negara atau negeri-negeri yang kemudian berusaha menerapkan syariat Islam, maka menjadi berkah negeri mereka. Ya, contoh Arab Saudi. Kalau kita perhatikan di Arab Saudi itu kekayaannya hanya minyak saja, dari minyak. Ya, sementara di Indonesia ya, luar biasa. Ya, kekayaannya luar biasa. Ya, kita apapun di sini kita tanam numbuh. Ya, di sana negeri yang gersang, panas, tetapi negara mereka jadi kaya raya. Apa yang menjadikan mereka kaya raya? Keberkahan. Karena mereka menerapkan syariat Islam. Ya, masjid-masjid penuh, jamaah sholat. Sementara di kita, ya masjidnya banyak, tapi yang sholatnya sedikit. Yang beribadah kepada Allahnya sedikit. Karena mereka lalai, masih tertipu dengan urusan dunia. Ya, nah ini harus kita perhatikan. Jadi kita berupaya mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai akidah kita perbaiki, ya ibadah kita, sholat kita, puasa, ya, zakat kita perbaiki, akhlak kita perbaiki kepada kedua orang tua, ya. Kehidupan keseharian kita perbaiki, insya Allah datang keberkahan. Ya akan datang keberkahan, insya Allah. Nah, ini kemudian pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Ya. Di sini ada pertanyaan, kaifa naruddu soal asyaiton man khalaqallah. Bagaimana kita membantah pertanyaan syaitan, yaitu siapa yang menciptakan Allah? Di sini ada jawaban dari beliau, idza waswasa syaitan li ahadikum hadha su'al falyasta'idz billah. Apabila syaitan memberikan waswas, membisikkan kepada dirimu, ya, pertanyaan ini, pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ya, apabila syaitan membisikkan kepadamu, ya, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah karena Ia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, syaitan sering membisikkan kepada diri kita ya perkara-perkara yang yang akan menjadikan kita ragu akan iman kita. Perkara-perkara yang mungkin membuat kita menjadi ragu akan Islam kita, iman kita. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sering membaca isti'adzah. Dan ini diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamana ar-rasul an narudda kaida syaitan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara membantah tipu daya syaitan. Apabila syaitan terus bertanya, ya, syaitan membisikkan pada kita, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan matahari, ya, kita akan menjawab Allah yang menciptakan semuanya. Tiba-tiba syaitan akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaan yang nggak usah kita jawab karena membuat ragu iman kita. Karena kita tahu Allah adalah Ahad, Allah adalah As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Dalam surah apa itu? Al-Ikhlas. Ya, di sini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah amantu billah wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Ahad. Allah itu adalah Esa. Ya, yang Maha Tunggal. Ya. Allah itu satu-satunya. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Ya, tempat bergantungnya makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah juga tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan maksudnya.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Ikhlas, maka kita baca ini terus sambil kita beristiadzah, yaitu memohon perlindungan dari godaan syaitan, ya. Summa, kemudian, ya, summa apa di summa liyatful. Nah, ini ya bacanya. Summa liyatful. Artinya dia kemudian meludah, ya, an yasarihi salasan, ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Wal yasta'idz minasyaiton, dan hendaklah kemudian dia isti'adzah, ya, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wal yantahi, dan hendaklah dia berhenti, ya, jangan sampai pertanyaan itu membisikkan terus dirinya, dia berhenti, cukupkan. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, maka yang seperti itu insyaallah akan pergi dari dirinya, ya. Hadhi khulasa al-hadits as-sahihah al-waridah fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Ini adalah ringkasan dari hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Ya, jadi saya akan buat kesimpulannya di sini, dicatat oleh Mas Bintang dan Mas Dafa. Ya, pertanyaan, bagaimana kita menolak dari pertanyaan bisikan syaitan. Apa bisikannya? Syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya, pertanyaan ini mungkin menghinggapi diri kita. Ketika kita merenung tentang alam semesta, tentang bumi, langit, ya, bintang-bintang kita lihat, ya, bulan. Ada pertanyaan, siapa yang menciptakan ini semua? Kita akan menjawab, yang menciptakan Allah. Tiba-tiba syaitan membisikkan lagi, siapa yang menciptakan Allah? Ya, maka, ya, jawabannya adalah apa? Hendaklah kita beristi'adzah. Isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Dalam hadis, ya, disebutkan apabila, yaitu syaitan membisikkan hal yang demikian, maka hendaklah kita membaca, yaitu surah Al-Ikhlas. Hafalkan semua ya. Surah Al-Ikhlas kita baca. Katakanlah, Allahu Ahad, Allahu As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia membaca, yaitu isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billah minasy syaiton ar-rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, kemudian ia meludah. Ya, meludahnya lihat-lihat ya. Kalau ada orang di sebelahnya jangan, nanti kena orang. Meludah ke arah kiri. Dan ini ludahnya bukan pakai dikumpulin ludahnya, jangan ya. Jadi meludah yang sifatnya apa? Sedikit ya. Nggak usah dikeluarkan ludahnya juga. Bukan meludah yang untuk ludah yang banyak, bukan ya. Gitu. Ke arah kiri sebanyak berapa? 3
3 kali. Ya, kemudian ia berhenti dari pertanyaan itu, ya. Jangan dia pikirkan lagi, jangan. Dia mungkin apa? Alihkan pemikirannya. Ya, mungkin dia eh, baca buku atau dia ngobrol sama temannya, ya, atau dia mungkin main bola, nggak apa-apa ya, yang mubah, atau dia mau apa? Berkegiatan yang lain, silahkan, ya. Dan kalau udah seperti ini jangan sering-sering sendirian. Karena ketika dia sendirian datang lagi itu pertanyaan. Pertanyaan dari syaitan, ya, yang seperti itu. Yang terus membisikkan, yang membuat kita ragu akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus syaitan itu bisikan sampai tujuan dia berhasil. Tujuan syaitan itu apa? Memasukkan orang ke dalam neraka, menjadi kafir orang itu. Itu tugasnya syaitan. Karena dia nggak mau nanti di neraka sendirian syaitan itu. Dia ngajak orang, ngajak Bani Adam untuk masuk ke dalam neraka, menemani dia. Ya, maka kita memohon perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terus kita memohon perlindungan pada Allah dari ini. Dan kita merasa hebat, enggak? Karena ya semua di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dari godaan syaitan itu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya dalam kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti berikutnya sedikit lagi kita akan bahas tentang bahaya syirik besar, ya. Apakah kemudian amal soleh itu bermanfaat ya jika dilakukan bersama dengan kesyirikan? Setelah itu kita bahas syirik kecil dan setelah itu nanti mungkin ya pembahasan-pembahasan yang sedikit lagi kita akan tuntaskan ya dari buku ini. Ya, tetap semangat dalam belajar mengkaji akidah karena akidah ini pondasi kita. Ketika pondasi ini kuat, kita amalkan, ya kita juga berusaha untuk melakukan amal soleh kita. Insya Allah setelah ini akan kita belajar bahasa Arab, ya, supaya keilmuan kita meningkat sedikit demi sedikit, ya meningkat, ya, dan kita berupaya, ya, agar kemudian ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Wallahu taala a'lam. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa nanti catatannya difoto, dia dikirim ke saya untuk kemudian saya lihat ya. Ini saja yang kita bisa bahas pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.